Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zid ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuwajah kembali, bertemu kembali, bertatap muka kembali, insyaallah pada hari Selasa siang hari ini kita akan belajar bersama tentang terjemah Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas surat Al-Falaq, kemarin ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin untuk bertanya atau menguji barangkali pelajaran kemarin itu ada yang terlupa atau ternyata Bapak Ibu sekalian ternyata ingat semua, untuk mengetes seberapa paham materi pekan lalu. Saya ingin bertanya, monggo nanti dijawab bareng-bareng. Kul artinya nopo? Katakanlah. A'udhu, aku berlindung. Syarri ma khalaq, jadi keburukan makhluk yang diciptakan. Makhluk ini ada manusia, ada juga jin. Begitu juga dengan hewan, juga termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ghasikin idza waqab. Ghasikin yaitu malam yang gelap, idza waqab benar-benar sudah memasukinya. Kita ketahui dari 3 ayat kemarin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal yang terkadang manusia itu kurang memperhatikannya. Karena kalau ketika gangguan dari hewan, kemudian dari manusia, itu kita lebih mudah untuk menyadarinya. Karena ketika misalnya ada hewan ingin mengganggu kita, setidaknya ada tanda-tandanya. Entah ada suara auman serigala, singa, atau ada ada jejak kakinya. Begitu juga dengan manusia. Ya, walaupun kadang manusia, hewan itu mengganggu kita itu secara tiba-tiba juga. Nah, ini juga yang karena manusia dan hewan ini sudah insya Allah tanda-tandanya sudah kita ketahui. Kemudian yang ketiga, min syarri ma khalaq, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah adalah jin dan iblis. Jin dan iblis. Nah, bagaimana cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah? Karena kan di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik waktu subuh. Nah, bagaimana cara berlindung dari jin tersebut? Kalau misal kita berlindung dari manusia atau hewan misalnya, ada macan, kita masuk ke dalam rumah. Kalau jin, misal ada jin, kita nggak lihat jin itu seperti apa wujudnya, ada di mana, kita nggak ngerti. Kita masuk ke rumah pun juga jin masih tetap bisa mengganggu kita.
Nah, bagaimana cara kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari jin tersebut? Pripun? Nah, cara berlindung dari jin pertama. Cara berlindung dari jin yang pertama adalah ta'awud. Ta'awud itu berlindung dari jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau bisa juga ta'awud itu ada lafaz kedua. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Nah, ketika sudah ta'awud, kok ternyata masih ada jin. Bagaimana? Misal kita ta'awud berlindung dari jin, kemudian kita masuk ke rumah. Kok ternyata jin itu masih ada. Masih kita diganggu. Misal kita sudah di dalam rumah, ternyata di dalam rumah masih kena juga santet. Ini kan santet mungkin ya. Santet guna-guna dibacakan ayat kursi, ayat ruqyah. Ternyata masih juga. Nah, kira-kira apa yang kurang Bapak Ibu sekalian? Sudah masuk ke kita di rumah, sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah dibacakan doa-doa ruqyah. Kira-kira kok ternyata masih ada juga. Mungkin sembuh, besoknya kambuh lagi. Cara berlindung dari jin bagaimana? Dikir pagi petang, ya benar. Nah, ini yang kadang kita terlupa. Nah, sebelum kita masuk ke rumah, misal kita masuk rumah ya, jangan lupa biasakan untuk salam. Biar apa? Setannya, jinnya itu nggak ikut masuk rumah kita. Nggak ikut masuk rumah kita. Walaupun nggak ada orang di rumah. Walaupun nggak ada orang di rumah, rumah sendiri tetap salam. Assalamualaikum. Ya walaupun rumah kita yang masuk bedeng-bedeng, setidaknya salam. Kalau misal, ya kalau nggak bisa salam kelas ya pelan, sebenarnya Bismillah, Assalamualaikum. Minimal kita salam. Minimal walaupun pelan, setidaknya itu kita berusaha, itu termasuk bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata misal kok masih juga, misal ini konteksnya kesurupan ya. Karena kan ayat keempat ini min syarrin nafasati fil uqad, yaitu dari buhul-buhul yang ditiupkan oleh dukun. Ya kan, ini konteksnya biasanya kan tentang santet, guna-guna. Kok masih juga? Kira-kira apa yang kurang? Ruqyah sampun. Ruqyah sudah, salam sudah, minta pertolongan kepada Allah sudah. Coba kita cek sekitar rumah kita. Kita cek sekitar rumah kita. Ada enggak media-media jin itu bisa mengganggu kita? Kira-kira media jin itu apa? Gambar dan foto. Gambar dan foto. Nah, misalnya foto emak gitu, emak waktu masih gadis di foto, kemudian dipajang di tengah ruangan gitu, ruangan tengah kan lumayan. Kenang-kenangan. Nah itu. Jadi nggak boleh naruh foto. Naruh foto boleh di dompet. Di dompet boleh. Apalagi foto yang ada fotonya Pak Presiden begini boleh. Nah, apalagi kalau ada fotonya Pak Presiden itu bagus disimpan di dompet. Apa yang boleh ya? Karena terkadang gambar itu bisa jadi media untuk merasuki seseorang. Apalagi patung. Nah, patung lebih bahaya. Gambar saja bisa, apalagi patung. Sekarang itu, mohon maaf nih, nyantet orang itu gampang loh. Ya gampang. Gimana caranya Pak? Oh, saya bukan ngajari. Saya kebetulan saya punya ustadz saya ini orang Banten. Beliau orang Banten. Ya kita tahu lah orang Banten itu kan terkenal ya. Ini ada yang Banten. Asli dan. Pemain-main tuh Pak Ahmad. Wah, Pak Ahmad Banten. Wah, hati-hati ini, bahaya ini. Jaga-jaga. Kata beliau, jadi ustadz saya namanya Ustadz
Ade Saifuddin hafizahullah taala. Beliau orang Banten. Apa namanya, keluarganya itu memang terkenal debus ya. Debus. Nah, beliau alhamdulillah awal-awalnya mempelajari dan itu ilmunya turun temurun sampai akhirnya alhamdulillah beliau dapat hidayah, akhirnya beliau sadar belajar agama Islam. Beliau pernah cerita, jadi di keluarga saya ini untuk nyantet orang gampang. Nyantet orang itu kan cukup pakai foto ya. Iya kan, pakai foto. Enggak juga bisa. Nggak usah kayak mana biasanya. Enggak, nah, saya kan nggak pernah Pak. Enggak pakai juga bisa. Pakai foto kan bisa. Enggak pakai juga bisa. Nggak pakai juga bisa. Cukup misal. Itu pengalaman toh. Hah? Iya. Bisa pakai ini, pakai apa namanya, bekas kita. Misal ada rambut uban kita misalnya jatuh, nanti diambil. Bisa buat media untuk nyantet. Ya apalagi sekarang foto itu gampang. Di Facebook. Misal kita nggak ngerti mukanya kayak apa gitu, saya tinggal nyari namanya Pak Handoyo gitu, Handoyo Dwi Yulianto misalnya. Misal tinggal tulis di Google Handoyo Dwi Yulianto, nongol fotonya, download, cetak, santet. Ini saya nggak ngajarin loh, cuman ya memang medianya ada itu gampang, pakai foto bisa. Dari Facebook Pak. Dari Facebook bisa. Ngambilnya dari Facebook. Iya, dari Facebook. Jangankan dari Facebook Pak. Saya mohon maaf, saya tuh punya foto sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kelas masih SMP, kelas 3 SMP. Berarti sekitar 3 SMP itu sekitar 10 tahun yang lalu, 12 tahunan lah. 12 tahun yang lalu. Itu saya nggak ngerti dia dapat dari mana, tiba-tiba ada yang ngirim, ini foto dari mana? Saya nggak pernah ngupload foto saya. Jujur saya di Facebook tuh, Facebook, Instagram, Twitter, apa mulai sosial media saya nggak pernah ngupload foto. Bekas pacar itu Pak. Saya nggak pernah pacaran. Ngirim bekas pacar. Oh jangan bikin ini Pak, jangan bikin huru hara rumah tangga ini Pak. Jangan ngompor-ngompori. Jangan bikin huru hara rumah tangga Pak ini. Di sini ada spionnya Pak. Wah, iya. Saya jujur saya nggak pernah pacaran. Spionnya Pak Musa ya. Saya pacaran aja nggak pernah. Jangankan pacaran Pak ya. Saya dulu waktu SD saya jadi ketua kelas. Kemudian bendahara kelas itu datang ke rumah saya. Cewek kan, bendahara biasanya cewek, bendahara sekretaris kan cewek biasanya. Karena kan ada mau nengok temen yang mau sakit, yang sakit belum, ya temen yang sakit, mau nengok temen yang sakit. Datang ke rumah, ketemu bapak saya. Nanya saya, mau ngapain? Nyari Musa. Oh Musa nggak ada di rumah. Karena benar waktu itu saya nggak di rumah. Saya pas datang, saya diomelin. Itu ya apa perempuan datang ke rumah? Khotbah Arafah Pak. Itu ngapain? Dari siapa? Saya nanya sama umi saya, nih, jadi siapa sih yang datang? Katanya bendahara. Besoknya masuk sekolah, saya gantian, saya marahin. Kalau mau ke rumah itu bilang-bilang gitu loh. Jangan maksa-maksa. Orang siap tadi ini. Saya kan dihabisi saya di rumah. Saya jujur Pak, saya pacar tuh nggak pernah. Saya pacaran nggak pernah, tapi yang seneng banyak. Nah, kayak begini. Sekarang aku ya Pak Ustadz ya. Sekarang aku. Ya, aku tapi kan udah nikah ya mau ngapain yang seneng? Ya sudah. Sakarepmu kan. Kemudian kita lanjutkan udah ente. Nah karena untuk media untuk nyantet ini banyak, bisa ditanyakan lah dengan Bu Reza, karena beliau kan ruqyah, insya Allah tahu banyak media-media untuk setan itu bisa mengganggu manusia, jin itu bisa mengganggu manusia, apalagi patung itu kan sangat berbahaya. Patung itu sangat berbahaya, bahkan banyak para praktisi ruqyah ketika proses penyembuhannya udah diruqyah berkali-kali, ternyata kok enggak
sembuh-sembuh juga, masih kambuh-kambuhan. Ternyata juga ya ada foto dipajang, kemudian ada patung, ya patung yang kecil ya, apalagi patung-patung yang mirip-mirip dengan ya sesembahan agama lain ya. Sesembahan agama lain itu berbahaya seperti itu. Bahkan kalau dulu itu ada namanya buku majalah gaib. Apa itu pernah baca majalah gaib? Nah, majalah gaib itu biasanya isinya kisah-kisah tentang mistik. Karena kebetulan saya dulu sering baca majalah gaib ya, walaupun kadang ya isinya kadang ya ngaco juga sih ada. Tapi saya berbicara tentang kisah-kisah yang orang-orang yang mantan praktisi, kemudian orang-orang yang dulunya pernah dirasuki itu seperti itu. Jadi hal yang paling berbahaya adalah patung atau gambar. Kita lanjutkan, wa min syarri, yang ayat keempat, wa min syarri artinya apa? Wa dan min dari syarri. Kemarin apa syarri? Syarri artinya adalah keburukan. An-nafasa, nafata, wanita penyihir, atau apa nama keburukan buhul-buhul yang ditiup oleh tukang sihir. Kalau diterjemahkan kan nafatah ini apa, perempuan ya, tukang sihir. Nah, kenapa? Kemarin kan sempat ya kita bahas ya. Kenapa kok di sini menggunakan perempuan, nggak laki-laki gitu loh? Kebanyakan perempuan. Apakah memang begitu? Bukan kebanyakan perempuan. Tapi di film-film itu biasanya laki-laki loh ya. Mbah Dukun itu laki-laki. Iya. Nah, kenapa di sini menggunakan perempuan? Mungkin perempuan lebih kejam, Pak. Iya, lebih dahsyat. Iya. Masuk akal itu. Benar kata, ya ada benar ya kata Pak Handoyo. Pertama, perempuan itu kan lebih dahsyat memang. Kalau misal menyimpan dendam itu kan Sampai ke usus, Pak. sampai ke usus, iya. Dendam ke usus. Beda, kenapa? Karena kan perempuan itu kan banyak mengandalkan perasaan. Iya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu logika. Oh, nggak apa-apa, gitu aja kok repot. Itu laki-laki. Wah, gitu aja marah. Nggak apa-apa gitu doang kok, nggak masalah. Itu laki-laki, karena laki-laki dominannya logika. Akal itu laki-laki itu 95%, Bu. Sedangkan perasaannya cuma 5%. Perempuan kebalikannya. Lo kok tahu dari mana? Ya saya baca psikolog saya. Ya walaupun saya baca psikolog ya tetap aja sih cuek. Karena emang laki-laki ya mengandalkan logika. Kalau nggak masuk akal, nggak masuk akal. Perempuan itu perasaan. Sehingga benar ketika perempuan itu menyimpan dendam, itu dendamnya memang bahaya. Nah, kemarin kan sudah kita katakan sihir itu sejatinya lemah. Sihir itu sejatinya lemah. Jin itu lemah kok. Jin itu di hadapan manusia itu lemah. Cuman kenapa jin itu kok bisa kuat? Jin itu bisa sampai misalnya ketika seseorang nyantet orang gitu, nyantet orang bisa sampai mati gitu. Karena pertama, sihir itu bisa menjadi kuat karena disebabkan orang yang mengiling. Nah, semakin orang yang meminta bantuan setan, meminta bantuan jin, itu orang imannya lemah, maka semakin kuat efeknya. Kalau misalnya imannya kuat, maka efeknya ya nggak akan ngefek. Kok bisa? Masuk akal nggak? Bisa dipahami? Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau orang imannya kuat nggak akan mendatangi dukun. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan lam yuqbal sholatuhu arba'ina. Kama qala sallallahu. Barang siapa yang mendatangi dukun atau mempercayai dukun, au saddaqa bima yaqul, atau mempercayai apa yang dikatakan oleh
dukun tersebut di riwayat yang lain, maka sesungguhnya sholatnya 40 sholat 40 ini bisa 40 hari, bisa 40 tahun, bisa 40 kali sholat, enggak diterima. Nah ketika orang imannya tahu, wah ini datangi dukun nggak ada manfaatnya, jadi yang ngapain datangin dukun, nggak bakalan. Kalau imannya mengikis sedikit, ya Islam nggak apa-apa lah nyoba dukun. Sopo ngerti mandi, wah aku mangkel ya sampai usus ya mangkelnya. Sopo ngerti mandi, ya itu imannya sudah dicelakai misalnya, sudah dijebak kasih depan rumahnya kasih paku gitu biar ketika keluar mobilnya bocor sudah berkali-kali, atau tiba-tiba sudah misal kayak yang kasus yang pernah terjadi di Jogja, ngirim driver Gojek dikasih apa racunnya di Jogja kan, ternyata melucut nggak kena juga. Nah, sopo ngerti ya nganggo dukun. Nah, berarti kan imannya lemah gitu. Maka kalau orang imannya itu kuat nggak bakal mendatangi dukun. Sehingga dari sini para ulama menafsirkan nafasah, karena perempuan ini kan pertama terlalu mengedepankan perasaan. Ya ini bagus, cuma terkadang itu menjadi bumerang. Ketika mengedepankan perasaan, makin dendam, akhirnya apa? Dari dendam berusaha pakai cara pertama gagal, cara kedua gagal, cara ketiga gagal, nyoba cara-cara yang lain, akhirnya ketika sudah mencoba banyak cara gagal, akhirnya kan dendamnya itu kan semakin besar. Nah ketika sudah mencoba berbagai macam cara, ternyata gagal, akhirnya di tujuan akhirnya adalah ngirim santet. Nah ketika ngirim santet, ini dendamnya ini sudah di ubun-ubun, sehingga ketika mengirim santet itu akan manjur, akan mengenai sasarannya. Itu pertama. Kedua, kenapa kok perempuan? Karena perempuan ini kan naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan itu adalah ada kekurangan dalam akal dan agamanya. Kekurangan agama ini apa? Enggak sholat dan enggak puasa ketika datang tamu bulanan. Nah ketika namanya datang tamu bulanan, kira-kira mungkin enggak sholat puasa? Enggak. Mungkin enggak zikir, biasanya lupa baca Al-Quran, karena biasanya mau baca Al-Quran, karena datang tamu bulanan enggak baca Al-Quran, akhirnya lupa. Karena lupa baca Al-Quran, lupa wirid. Apalagi kadang sebagian kita ini zikir itu jaga kena sholat. Kita ingat zikir itu ketika sholat. Kadang ketika hari-hari biasa, keadaan biasa normal itu kita kadang lupa. Astagfirullah, sambil nyuci baju itu, nyuci baju, ngubah-ngubah, astagfirullah, atau sambil nyuci baju pakai mesin cuci kita sambil istighfar, atau ketika nyuci piring sambil istighfar, kan kita umumnya kita lupa gitu. Kita ingatnya zikir itu ketika habis sholat. Itu berlaku bukan hanya perempuan, laki-laki juga seperti itu. Umumnya kita itu lupa, ingatnya zikir itu ketika sholat. Nah, ketika perempuan misalnya datang tamu bulanan, sholat enggak, puasa enggak, zikirnya kadang malah lupa, baca Al-Quran juga enggak. Padahal sebenarnya sejatinya perempuan itu boleh loh ketika datang bulan baca Al-Quran. Boleh. Cuman enggak boleh megang Al-Quran. Baca Al-Quran misalnya ada perempuan ini ternyata hafid 30 juz. Boleh murojaah dari Al-Fatihah ayat pertama sampai An-Nas ayat terakhir, boleh. Intinya pakai hafalan. Ya walaupun ini memang pendapat yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, tapi pendapat yang paling kuat adalah boleh perempuan itu baca Al-Quran dengan hafalannya. Karena sejatinya misal kalau perempuan itu nggak boleh baca Al-Quran dengan hafalannya,
karena dikategorikan seperti membaca Al-Quran. Harusnya dia masuk kamar mandi juga nggak boleh. Kok bisa? Karena orang yang hafid 30 juz Al-Quran seperti Al-Quran berjalan. Ada semua di otaknya, di pikirannya. Bapak ibu kan minimal hafal Trikul sama Al-Fatihah itu minimal. Saya yakin. Ya kalau misal nggak boleh nggak boleh masuk kamar mandi, ya susah. Begitu juga boleh perempuan yang datang bulan baca Al-Quran lewat HP, boleh. HP itu bukan Al-Quran, bukan mushaf. Makanya kemarin ada yang tanya, Ustaz, saya dapati katanya kalau kita baca Al-Quran itu lewat HP harus wudhu dulu. Karena sejatinya HP itu sama dengan Al-Quran. Ya udah kalau begitu, Bapak Ibu misalnya mampir di terminal atau di bandara. Karena HP-nya itu ada aplikasi Al-Quran, ya udah distantelin mawon, ditinggal. Lumayan yang nemu. Itu sejatinya bukan Al-Quran, itu HP. Enak kan? Zaman sekarang kan enak. Teknologi sudah canggih. Coba orang zaman dahulu, misal datang bulan, hafal Al-Qurannya cuma Al-Fatihah sama Trikul, gitu aja diulangin terus sampai bosen. Iya kan? Nah kalau sekarang megang HP, mau baca dari Al-Fatihah sampai Anas ya monggo, karena itu bukan Al-Quran. Harusnya kalau misal itu nggak boleh, ya sudah, kalau datang bulan ibu-ibu nggak boleh megang HP, HP-nya sama bapak-bapak disembunyiin. Setuju mboten Pak? Setuju. Tapi ada ibu-ibu yang masih datang bulan di sini? Sepertinya nggak ada. Sepertinya. Oh ada. Oh, ya. Ada. Masih ada. Alhamdulillah. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau kita misal megang mau baca Al-Quran lewat HP, ya nggak harus wudhu. HP kan dibawa masuk ke rumah, ya ke dalam kamar mandi juga boleh. Ada yang berpendapat bahwa yang tidak boleh dipegang itu Al-Quran yang dia murni hanya bahasa Arab saja. Ya. Yang nggak boleh dipegang itu Al-Quran yang murni bahasa Arab saja. Berarti Al-Quran terjemahan ini nggak boleh. Boleh. Kalau Al-Quran terjemahan seperti ini, saya lebih condong ke nggak boleh. Walaupun ada yang mengatakan boleh. Karena apa? Ini lafadznya masih Al-Quran. Beda. Kalau misal yang kita pegang itu kayak umpamanya buku fikih, Yasin yo, surat Al-Quran buku. Kan Yasin dari ayat pertama sampai terakhir. Itu juga masih Al-Quran. Tapi kalau misal bukunya fikihnya fikih terjemah lagi, ya itu kan sudah ada bahasa Indonesia, masih ada yang bukan dari Al-Quran, buku fikih itu boleh. Atau tafsir Al-Quran, buku tafsir masih boleh. Karena apa? Lebih dominan ke yang di luar Al-Quran tafsirnya, atau malah itu terjemahan tafsir, kan dia sudah bukan bahasa Arab lagi gitu loh. Sedangkan buku terjemahan, ya Al-Quran terjemah itu kan memang sejatinya Al-Quran murni, kemudian diterjemahkan. Ya walaupun itu 50-50, tapi lebih baik untuk kita tinggalkan. Karena 50-50 itu kan dalam kaidah fikih, dalam syariat Islam itu namanya syubhat. Syubhat itu nggak jelas, nggak hitam, nggak putih, abu-abu. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, "Faman waqa'a fi syubhat, faqad waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, itu bisa jadi dia terjatuh dalam keharaman. Makanya lebih baik kita tinggalkan. Kayak seperti Al-Quran terjemah ini kan 50-50. Terjemahannya setengahnya, Al-Qurannya juga setengahnya. Kecuali kalau misalnya kayak buku tadi fikih, tafsir, itu umumnya itu sudah
bukan 50-50 lagi, umumnya lebih di luar dari Al-Quran tersebut. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ada yang berpendapat kayak Al-Quran terjemah boleh, tapi lebih baik untuk kita tinggalkan. Toh kalau misal kita nggak bisa megang Al-Quran terjemahan, kita masih bisa pakai HP. HP terjemahan malah, jangankan terjemahan, tafsirnya ada, kemudian asbabun nuzulnya ada, kan lebih lengkap. Dan HP juga bukan Al-Quran, walaupun yang kita buka aplikasi Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Nah itu kenapa, sebab di sini kok menggunakan kata nafasah, yaitu perempuan yang meniup buhul-buhul santet. Itu yang pertama tadi, karena perempuan itu nakisatu aqlin wa dinin. Kedua, karena perempuan itu lebih ketika perasaan dendamnya itu semakin kesumat, maka akan dia mau tidak mau nanti akhirnya mendatangi dukun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa nafasah? Karena dulu dukun itu biasanya, dulu zaman Arab, bangsa Arab itu dukun itu kebanyakan adalah perempuan, bukan laki-laki. Ya ada laki-laki, tapi kebanyakan zaman dahulu itu adalah perempuan. Wallahu ta'ala alam. Kenapa di sini menggunakan kata nafasah, yaitu yang dominnya muannas. Kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa artinya apa? Wa, dan min dari syarri keburukan, kejelekan, kejahatan. Hasidin itu orang yang hasad. Idza hasad, apabila dia ada dengki. Hasidin ini aslinya dari kata hasada yahsudu. Hasidun ini isim apa kalau dalam bahasa Arab? Isim apa Bu Nurul? Hasidin berarti isim isyarah. Hasidin, kalau hasada kan berarti fa'il. Hasada itu kan fi'il madi, yahsudu fi'il mudhari'. Kalau hasidin berarti isim fa'il. Jadi artinya pelaku dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia berarti subjek. Nah, objeknya apa? Objeknya hasidin idza hasad. Objeknya adalah idza hasad. Objeknya yang dikenai pekerjaan. Ini, nah hasidin ini isim atau subjek, pelaku. Idza hasad, apabila hasad, orang tersebut memiliki rasa hasad, iri, dengki. Hasad itu berarti dari bahasa Arab. Hasad, jangan hasad. Nah, bahasa Arab berarti bahasa kita Indonesia ini dari bahasa serapan. Begitu juga dengan syirik. Nah, walaupun syirik ini juga maknanya, konotasinya memiliki dua makna. Bisa syirik itu iri dengki, bisa juga syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita meminta pertolongan kepada manusia dan jin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mulai mengurai satu persatu dari hewan, yaitu ghasikin idza waqab, yaitu malam yang gelap. Karena hewan biasanya membahayakan manusia itu ketika malam hari. Ular misalnya, tiba-tiba tanpa kita sadari ketika bangun, di bawah kasur kita sudah ada ular yang siap mematuk kita.
Pernah begitu Bapak Ibu sekalian? Pernah mengalami? Alhamdulillah kalau belum. Jangan sampai. Atau tiba-tiba ternyata ketika bangun di bawah kasur kita ada kalajengking. Kan itu kan kalajengking kan ketika masuk nggak kelihatan, tiba-tiba ujuk-ujuk sudah di kasur. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai mengurai satu persatu. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Uqad di sini kita berlindung dari makhluk yang lain. Tadi makhluk dari hewan, kemudian dari jin. Karena kan santet atau tenun itu kan dari bahaya jin. Walaupun manusia juga punya andil juga. Kemudian ayat terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan manusia. Min syarri ma khalaq, hewan, jin, manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, bahayanya orang hasad niku napa to? Bahayanya orang hasad. Hah? Bahayanya orang hasad bisa memfitnah. Karena sebab orang hasad sama kita akhirnya memfitnah kita. Misal kita punya rezeki, itu perasaan itu orang gak pernah kalau pagi ya cuman sarungan, siang sarungan, baca koran, sore sarungan, tapi kok bisa beli mobil, beli rumah, beli kulkas baru, beli TV baru. Ini jangan-jangan melihara tuyul, punya pesugihan, atau ternyata jangan-jangan ngepet gitu. Ya kan? Biasanya kan ngepet itu ini Pak, pakai pantara babi. Kayak apa Pak? Pantara babi ngepet. Atau ya yang ngepet ya bisa ngepet bisa pakai tuyul gitu. Jangan-jangan punya peliharaan tuyul. Nggak pernah kelihatan apa namanya kerja, tiba-tiba bisa beli ini beli itu. Jangan-jangan punya peliharaan tuyul ya Pak. Akhirnya karena dia ini nyebar, pertama dari tetangga, blok samping rumah, sampingnya, sampai satu perumahan semuanya tahu. Lebih dahsyat lagi, nah ternyata di sini ada yang ketika ngantor misalnya, wah kenal, wah ibu itu habis beli ini loh, betul lah, betul habis beli mobil baru loh, cash lagi, nggak kredit, cash keras, langsung kontan. Ih, dapat duit dari mana? Dulu tuh pasan nggak ngapa-ngapain loh di rumah ya, pasan cuma dasteran terus. Joko Lilen. Joko Lilen mulai. Akhirnya kan nyebar kemana-mana. Kan ini dari iri dengki ini kan bahaya. Akhirnya jadi fitnah. Padahal orang zaman sekarang pagi sarungan, siang sarungan, malam sarungan, dia laki-laki, terus ibu-ibu pagi dasteran, siang dasteran, sore dasteran, malam dasteran, tapi duit banyak, sangat mungkin sekarang. Bisnisnya online, oh iya, loh bisnis online tuh menggiurkan loh Bapak Ibu sekalian. Sekali online untung 1 juta, 2 juta, lumayan. Kelihatannya cuman di rumah terus nyantai turu dolanan HP, duit ngalir. Bener loh, saya nggak bohong seperti itu. Karena teman saya banyak, teman saya itu punya cekelannya HP. Teman saya satu kuliahan, cuman beda jurusan. Cekelannya HP. Tapi apa, dari HP itu ngirim kontainer zam-zam 1 kontainer, kurma 1 kontainer, kemudian apalagi kurma ajwa, kurma ini itu banyak. Bisnisnya ada karyawannya ya, cuman mantengin HP aja kerjaannya. Udah, tampangnya juga
tampangnya yang biasa-biasa wae. Tapi duitnya akeh loh. Banyak kalau zaman sekarang bisnis online. Yang bisa orang juga ada yang bisnis online, bisnisnya apa? Di rumah saja. Bisnisnya ternyata bisnisnya itu cuman misalnya kayak jual beli ikan arwana, lohan, cuman di rumah. Ternyata dikirim ke Thailand, dikirim ke Singapura, dikirim ke Malaysia, dikirim kemana-mana. Atau bisnisnya ternyata cuma bisnis ikan cupang. Ikan cupang tuh menggiurkan loh. Ikan cupang diternak, kawin, sekali lahir itu minimal 10. Minimal 10. Kok tahu? Ya saya dulu pernah kok ngawinin ikan cupang jadi 10 sekali jadi itu 10 paling enggak. Ya kalau nanti agak gede mati tinggal 1. Ya itu kan untung-untungan. Ada yang cupangnya itu cupang yang jenis Thailand, Bangkok. Ada yang half moon, ada yang super moon. Super moon itu 1, itu bisa anakan kecil, bisa 1.000. Coba bayangin sekali nganak 10. Berapa? 1 juta. Nanti gede. Ada yang super moon itu 5 juta. Ikan kecil 10 juta. Kalau arwana, lohan ya agak mendingan, gede, kelihatan. Cupang kecil, mahal. Iya. Banyak kok seperti itu yang bisnisnya cuma di rumah doang, tapi duitnya ngalir. Iya. Atau ternyata bisnis di rumah cuma pagi mandiin burung, siang mandiin burung, sore masukin burung ke pagi mandiin burung, siang manasin burung misalnya, sore ngelek burung. Begitu nggak bapak-bapak? Ada yang begitu pak? Ada kan? Bapak-bapak kan ada seperti itu, kerjaannya cuma ngono. Tapi tiap bulan ternyata 25 juta. 25 juta. Saya punya teman, namanya Mas Zainal Arifin. Beliau asli orang Brebes, kemudian tinggal di Wonogiri. Bisnis adalah burung labet, pagi mandiin. Yang ngantor PNS ngantor pagi mandiin burung dulu, terus mandi ngantor pulang siang manasin burungnya. Dah sore habis itu tidur siang, sore ngelek burungnya. Kerjaannya gitu. Ya Bapak niru kenapa Pak? Hah? Niru susah bu. Susah. Bangun tidur. Susah. Kan banyak orang-orang seperti itu ya. Ya contohnya lah banyak orang Jogja. Orang Jogja itu yang tampangnya biasa-biasa wae, tapi lemahnya ngendi-ngendi. Iya kan banyak orang Jogja tampangnya kalau malam ke nongkrong di warung hip, sarungan, ternyata punya tanah di mana-mana. Banyak orang Jogja seperti itu. Atau ya warisan. Keluar nggak cuma warisan Pak. Saya punya kenalan orang Jogja, tampangnya itu ya stylenya itu ya ibu-ibu biasa gitu, ibu pengajian ya dasternya biasa agak kucel gitu. Tapi Pak pernah saya ini saat Pak. Hah? Dasternya kecil. Ya enggak bukan dasternya kecil, aslinya biasa gitu, nggak kelihatan mewah gitu. Nah tidak usah, saya ini punya rekening di Bank Mandiri 5, di Bank BRI 3, BNI 3, kemudian bank Mega, bank ini. Nah itu ternyata itu kan banknya itu rata-rata pakainya riba Ustadz. Padahal di satu ATM saya itu minimal itu 200 juta Ustadz. Jadi ditujukin loh, juta ya. Dikali mawon, dikali berapa? Tinggal kali. Itu bodohnya uang, mumet ya. Kerjaannya tiap hari ya cuman ya layah-layah gitu. Kalau ketemu ya biasa pakai ya bajunya baju biasa. Nah makanya kalau ya ini jangan kita sampai hasad gitu. Karena dari hasad ini kan akhirnya timbul sifat-sifat suudon, dikit-dikit suudon, benci, lihat orang
Namanya orang suudon itu Bapak Ibu sekalian, itu orang yang paling gak bahagia di dunia akhirat. Kenapa? Di dunia udah susah, harusnya lihat orang senang ikut senang. Iya, lihat orang susah malah senang kan? Iya kan, kebalik. Di dunia itu nggak akal normalnya, normal wajarnya kan lihat orang susah ikut susah, dia malah senang. Lihat orang senang harusnya ikut senang, malah susah dia. Balik. Lihat orang, kok ini kok bisa ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ngepet. Enggak, itu nggak ngepet. Jangan-jangan punya ini, punya pesugihan, punya ini. Jangan-jangan ternyata korupsi gitu kan, atau nilep dana bantuan, atau nilep apa kan, akhirnya suudon mikirin orang terus, nggak jadi mikirin diri sendiri, nggak jadi bahagia. Harusnya hidup itu kan kita pengennya kan hidup bahagia, makanya Kos Plus kan punya lagunya apa? Saya itu kan nggak hafal lagu, cuman tahu aja. Susah itu tidak ada gunanya. Kan ada kan, jadi kan ada lagunya kan. Susah buat apa sih? Ya Begitulah pokoknya lah. Tidak ada gunanya. Kemudian nggak punya uang kan juga belum tentu orang susah gitu loh. Nah, makanya ketika kita hasad kepada orang lain, Imam Nawawi rahimahullahu taala di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengatakan obat bagi orang yang hasad, ketika misal kita lihat orang lain tuh senang kok kita malah susah, malah kita jadi berpikirnya suudon, lihat orang misalnya ketimpa musibah kita malah senang. Nah, obatnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Imam Nawawi mengatakan, ketika engkau memiliki sifat seperti itu, kau memiliki sifat hasad, gampang hasad kepada orang lain, solusi pertama apa? Lihatlah orang yang di bawahmu. Karena kenapa? Ketika kita lihat orang di bawah kita akan sadar, buat apa sih kita hasad? Hasad misalnya kita lihat orang punya rezeki yang banyak. Untuk apa rezeki yang banyak? Toh nanti akhirnya kita ya sama kayak orang ketika kita di kuburan juga nggak bawa harta. Apa sih ketika kita dikubur, apa yang mau kita bawa? Pajero, rumah 10 tingkat, jabatan? Enggak, semua ditanggalkan. Enggak ada manfaatnya. Yang kita bawa ketika kita meninggal ya cuma kain kafan saja. Kain kafan itu pinter tuh harganya. Kain kafan berapa Bapak Ibu sekalian? Komplit 300. Enggak ada yang tahu. Komplit 300. Apa Ibu sudah mempersiapkan jaga-jaga gitu? Sekitar 3,5 lah. Sekitar 300 ya? Sekitar 300. Lihat deh Google. Iya benar, sekitar 300. Oh, bantu tetangga. Kalau saya tahu, karena saya kebetulan 2 minggu yang lalu habis beli kain kafan. Iya benar kan? Untuk siapa? Untuk Bapak? Saya beli kain kafan karena jadi ada bapak komplek gitu kan. Tolong nanti beliin kain kafan buat praktek sholat jenazah di perumahan di rumah saya kan, di rumah ibu juga ibu mertua. Jadi kan nanti kan ada praktek belajar mengkafani. Saya suruh beliin kain kafan. Terus saya nggak pernah ngerti kain kafan itu seperti apa. Ketika simbah saya meninggal, saya datang waktu itu saya di pondok nggak ngerti. Ketika Pak Ade Bude saya meninggal, saya nggak pernah ketemu, ngertinya cuma dia jasadnya. Kain kafan seperti apa saya nggak pernah ngerti. Dan jujur saya nggak pernah praktek mengkafani orang. Secara teori saya tahu, cuma secara praktek saya nggak tahu. Saya beli nyari di Shopee, nyari di Lazada, ini kok terlalu paket lengkap tapi terlalu ribet gitu loh.
Dan ada beberapa saya lihat itu kan reviewnya katanya ternyata kainnya terlalu tipis, terlalu kecil, terlalu tipis. Padahal ada juga yang mengatakan reviewnya itu kainnya ini nggak kain katun murni gitu. Kan bagusnya kain kafan itu kan katun, molinya itu kan katun, kain moli, katun asli. Ternyata ada tambahan, ada ini campuran. Saya bingung, akhirnya saya nyari-nyari, saya tanya-tanya teman, cari kain kafan di mana ada? Atau kain kafan di Sleman, di tempel sana. Yaudah, saya berangkat ke sana, saya nyari. Saya sampai sana ternyata pabriknya dikasih alamat pabrik, bukan tokonya, ternyata pabrik. Yaudah, akhirnya saya beli itu berapa yard ya? Kemarin itu 36 yard. 36 yard itu sekitar 30 meter. Siapa Pak? Iya. Siapa? Nah, ya bisa buat persiapan. Buat persiapan saya atau Bapak Ibu sekalian. Nyiap kita tangga. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita harus siap mati. Baik saya atau jenengan. Kan nggak ada yang tahu. Bisa jadi jenengan duluan, saya nyusul. Atau saya nyusul jenengan duluan. Sama baik. Kan? Iya. Ya siapa tahu juga bareng kan nggak ada ke laut. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa cuman mempersiapkan kain kafan saja. Siapkan juga wasiatnya. Iya, wasiatnya juga harus disiapkan. Sangunya juga itu yang lebih penting. Sangunya, bekalnya apa? Jangan cuma nyiapin kain kafan terus udah booking makam, saya di sini pokoknya. Ada buatan seperti itu? Ada. Saya punya tetangga. Jadi dari usia dari saya itu kecil ya, masih SD. Sampai sekarang alhamdulillah belum meninggal, belum wafat. Udah booking tempatnya. Tetangga saya di kampung sana. Sudah booking tempat gitu. Apalagi kalau di sebagian tempat itu kan kalau kita mau memakamkan seseorang kan harus booking jauh-jauh hari. Kadang dadakan juga agak susah. Apalagi kalau pendatang. Kenapa? Bapak udah pesen belum? Oh, belum, Bu. Mau mesen kan? Monggo. Kemudian wamisal hasilin idah hasad, yaitu dari bahaya orang yang hasad. Karena hasad ini, dari hasad pula ini seseorang akhirnya bisa membuat hatinya itu mati. Nggak gampang terenyuh lihat orang lain gitu. Lihat orang susah, diem aja. Lihat orang seneng, susah malah. Dari hasad ini kan ya akhirnya hati seseorang mati, hati seseorang tidak mudah terenyuh. Makanya nggak heran misal kenapa kok kita ketika baca Al-Quran kok kita susah nangis gitu. Padahal dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping. Tapi kok kenapa manusia baca Al-Quran diem, nangis juga enggak, memperlihatkan rasa sedih juga enggak? Padahal kan berapa banyak ayat tentang siksa api neraka, tentang siksa adab di kubur, tentang bahaya orang-orang yang bermaksiat, tentang bahaya orang-orang yang berbuat syirik, tentang adab bangsa-bangsa terdahulu yang mendustakan ayat Allah, firman Allah, dan mendustakan sabda para nabinya. Berapa banyak kita dengar tentang kisah Nabi Soleh, dengar suara kedengaran langsung telinganya pecah, bahkan pecah mengeluarkan darah dan nanah. Ada juga bangsa yang lain, yaitu bangsa kaum Lut, kaum Sodom. Allah adab dengan bumi, dari atas dijadikan bawah, bawah dijadikan atas.
kok berapa banyak kita kok nggak terenyuh gitu loh. Padahal zaman sekarang yang mengikuti perilaku kaum Sodom atau kaum Nabi Nuh itu banyak, kaum Nabi Lut banyak, LGBT kan banyak, laki celuk makan celuk, cowok harusnya itu kan kelihatan gagah malah kelihatan lembek melambai, cewek yang harusnya lemah lembut malah strong kayak angkat besi kan, itu kan di luar dari martabat seorang manusia gitu loh. Perempuan kan harusnya lemah lembut ya walaupun sekali-kali bentak suami ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Cowok itu harusnya tegas kok malah melambai. Nah ini kan seperti ini yang bahaya. Makanya ketika mari kita ceklah hati kita, jangan sampai ada sifat hasad di diri kita sehingga bisa membuat hati kita ini mati dan kita susah untuk menemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.